Halo guys, Aska Kintori balik lagi di podcast Sebuah Asa, playlist ngobrol yang kini sudah memasuki episode keempat. Dan seperti biasa, Aska akan nemenin Anda semua sampai episode ini selesai. Nah, untuk episode keempat ini, Aska sudah ditemenin lagi sama seorang bidadari. Tepatnya bidadari rambut panjang. Bidadari kita ini ternyata juga merupakan seorang guru salah satu sekolah dasar di Kota Sumedang, Jawa Barat. Kita tahu sendiri kan bagaimana strugglingnya dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini, mulai dari kehadiran sekolah online, lalu tatap muka yang hanya dibatasi setengah ruangan saja, dan masih banyak lagi kesulitan lainnya. Meskipun untungnya, perlahan-lahan semuanya sudah kembali ke kondisi normal seperti sedia kala. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa pandemi ini memberikan banyak sekali pelajaran penting kepada dunia pendidikan bahwa untuk mencerdaskan bangsa itu memang sangatlah tidak mudah. Untuk itu, kita ingin mengetahui perspektif dari bidadari kita yang satu ini mengenai pengalamannya sebagai seorang guru yang sekarang juga ikut mengajar secara online, serta bagaimana suka dukanya selama mengajar, khususnya setelah kemunculan pandemi seperti saat ini. Oke, langsung saja kita sapa bidadari kita hari ini, yakni Teteh Siska Ambari. Halo Teteh Siska, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, kumaha damang? Alhamdulillah Mas, damang, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah nggak sakit lagi kan Teh? Enggak sakit lagi ya. Semoga nggak sakit-sakit lagi ya Teh. Amin Mas, terima kasih ya. Jangan lupa sempatkan diri untuk berolahraga. Iya, pasti harus. Nah, menurut saya pribadi, episode ini sepertinya akan cukup panjang ya Teh. Karena memang topiknya cukup berat untuk dibahas. Tapi sebelumnya kita santai-santai dulu ya. Oke Mas. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Teteh Siska ini jadi guru sebenarnya cuma kecemplung alias kepaksa gitu, misalnya daripada nggak ada kerjaan mending jadi guru aja gitu. Atau memang dari dulu pengen jadi guru dari kecil? Enggak sih Mas, yang pasti nggak kepaksa, emang dari dulu tuh pengen jadi guru gitu aja. Cita-citanya emang pengen jadi guru gitu. Kenapa pengen jadi guru? Karena kan kedua orang tua saya, mama papa saya juga kebetulan guru semua. Mungkin saya tuh ingin seperti mereka gitu, jadi guru. Dan juga sebagai seorang wanita, apalagi udah berumah tangga, profesi guru itu menurut saya tuh suatu profesi yang sangat tepat deh. Karena apa? Yang pertama tidak menyita waktu, nggak banyak makan waktu, nggak ada sip-sipan, nggak sampai sore. Itu guru tuh dari pagi ngajar cuma sampai siang aja gitu. Waktu pertama kali, wah aku pengen jadi guru kayak papa mama aku, itu kebayangnya itu kayak apa jadi guru itu? Kebayangnya ya asik aja gitu. Kalau jadi guru tuh nggak pernah ada sedih, mungkin karena bergaulnya kita sama anak-anak, jadi kita bisa bawa happy gitu aja Mas. Tapi Teteh ini dulu pernah punya cita-cita lain nggak selain jadi guru? Misalnya jadi model gitu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Selain guru nggak pernah punya keinginan lain? Artinya? Ya, tetap pengen jadi guru aja waktu itu juga. Waktu itu cuman pengen jadi guru aja atau udah spesifik? Aku mau guru SD, aku mau guru SMP, SMA, atau malah dosen gitu? Enggak, yang penting jadi ngajar aja guru. Kalau masalah SD, SMP-nya ya itu gimana nanti aja, yang penting udah jadi guru aja gitu. Karena guru SD, SMP itu bagi saya itu sama aja, sama-sama mengajar juga. Terus apa sih yang paling Teteh suka dari profesi guru ini? Yang paling suka ya karena yang paling disuka dalam profesi guru ini ya kalau kita tuh merasa bahagia, senang, lega apabila anak didik kita ketika kita menjelaskan sesuatu hal kepada siswa, terus siswa itu bisa dan dapat nilai bagus, nah itu punya kepuasan sendiri bagi saya Mas. Jadi saya tuh berhasil gitu ngajar dia gitu. Tapi kalau misalnya kadang banyak guru itu yang dia nggak terima kalau muridnya lebih pintar dari dia, itu ada perasaan seperti itu juga nggak? Enggak Mas. Justru saya senang kalau murid saya lebih pintar dari saya, itu lebih senang, berarti saya harus lebih banyak waktu belajar gitu. Enggak terasa tersaingi, enggak Mas. Karena kan kayak
zaman sekarang anak SD udah main Gojek, udah main internet, main WA kan. Zaman kita SD belum ada semua itu kan. Iya. Bener banget. Nah, terus sebaliknya, apa sih yang paling teteh nggak suka dari profesi guru ini? Yang paling nggak suka apa? Yang paling nggak suka tuh apa ya? Nggak ada deh mas, kayaknya aku asik-asik aja dengan pekerjaan anakku ini. Nggak ada yang paling nggak suka dari guru tuh, nggak ada. Karena emang udah cita-cita aku dan juga udah hobi aku aja, jadi nggak ada yang nggak suka nggak. Oh. Gitu. Artinya apa yang sudah teteh capai saat ini udah sesuai dengan keinginan teteh ya? Iya. Udah sesuai ya? Teteh itu kalau ngajar karakternya gimana sih? Apa suka galak-galak nggak ke muridnya? Enggak lah, enggak galak-galak enggak. Kayak Yang penting kita bikin murid asik belajar dengan kita, dan juga murid juga menghormati kita nantinya gitu, nggak akan bandel-bandel gitu. teteh ini ngajarnya kelas berapa aja? Kebetulan aku tuh guru mata pelajaran ya, bukan guru kelas. Aku ngajar guru matematika mas. Oh, matematika. Kelas 4, kelas 5, sama kelas 6 ya. Cuman matematika aja? Cuma matematika aja. Sekarang tuh ditugasin sama kepala sekolahnya, aku ngajar khusus matematika aja dari kelas 4, kelas 5, sama kelas 6 mas. Ini saya agak cerita sedikit ya. Boleh? Matematika itu pelajaran yang saya paling tidak bisa, tidak suka ya. Oh gitu? Iya. Apa sih mas? banget. Kalau mau ujian nasional aja baru niat, baru saya serius belajar dan nilainya ya nambah jadi bagus. Cuman kalau udah selesai ujian lupa lagi gitu. Enggak, itu karena mas belum menguasai aja mungkin. Kalau mas udah menguasai suatu bab dalam matematika itu seru banget mas. Kita tuh kalau diberi soal terus kita bisa menyelesaikan soal itu, kita puas banget itu. Iya. Kalau dulu saya ujian itu saya cuma nyari supaya jawabannya ketemu. Nggak tahu itu salah atau benar. Yang penting jawabannya ketemu aja udah. Saya anggap itu benar gitu. Iya. Nggak tahu itu saya salah ngitung apa. Jadi sampai segitunya saya dengan matematika. Ternyata teteh ini guru matematika. Emang dulu saya kuliahnya saya jurusan STKIP, sekolah keguruannya jurusan matematika mas. Nah, kenapa teteh suka dengan matematika, kenapa? Ya suka aja mas, suka gitu kalau memecahkan suatu masalah terus kita dapat hasilnya atau jawabannya tuh seneng banget gitu, suka aja. Berarti waktu sekolah matematikanya termasuk tinggi? Lumayan, alhamdulillah cukup bagus. Pernah dapat nilai 10? Pernah? Cuman pernah apa sering? Ada berkali-kali? Enggak sering, cuman ada beberapa kali gitu, tapi enggak terlalu sering yang nilai 10, cuman ada beberapa kali tapi enggak satu kali juga gitu. Karena stigma zaman dulu nih kan, orang pintar itu adalah orang yang pintar matematika gitu. Ya kan? Iya kan? Nah, jadi dia hanya dibilang pintar asal matematikanya dia pintar gitu. Jadi ya kalau kayak saya yang matematikanya agak-agak gini ya, sorry to say, mungkin lebih sedikit di bawah lah gitu kan. Sayang sekali di situ. Nah, terus sempat jadi wali kelas nggak teh? Sempat. Berarti sempat ngajar yang lain juga selain matematika? Iya, sempat ngajar yang lain juga, kelas 3 kalau nggak salah waktu itu. Kelas 3. Bahasa Inggris pernah ngajar juga? Enggak, kalau bahasa Inggris enggak. Oh gitu. Kalau saya malah bahasa Inggris baru bisa nyata. Oh gitu. Kalau saya bahasa Inggris agak-agak nggak terlalu suka juga gitu mas. Jadi ya. Kalau bahasa Inggris kalau dipilih bahasa Inggris apa matematika, saya pilihnya matematika aja deh. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris bisa? Ngobrol sama bule bisa? Enggak. Enggak mas. Enggak. Saya bahasa Inggris dulu pernah ikut olimpiade 2 kali deh. Beneran? Oh gitu? Pernah. Bagus dong. Berarti mas jago dong bahasa Inggrisnya. Ngomong saya kan, saya bisa bahasa Inggrisnya tuh karena setiap hari nonton bola, nonton acara olahraga itu. Jadi sering-sering dengar, lama-lama ngerti, lama-lama bisa. Lama-lama juga bisa ngomong kan. Kita sering dengar, akhirnya kita tiruin tuh yang kita dengar itu. Gitu. Dalam sama bule ya lumayan. Asal dia nggak pakai aksen yang terlalu berat aja. Iya. Nah terus muridnya teteh ini selama ini kesulitannya tuh dalam hal apa, kayak gimana ketika dikasih materi matematika itu?
Kesulitannya ya yang pertama karena ngajarnya kita materinya baru gitu kan, kalau yang baru gitu susah dipahami lah, sedikit susah dipahami gitu kendalanya. Nah, ketika susah dipahami itu cara Teteh untuk mengatasinya gimana? Ya terus suruh berlatih, terus kasih soal terus-terusan, diterangin lagi terus-terusan sampai si murid itu bisa gitu dan bisa mengerjakan soal itu dengan benar. Sering ini enggak? Ini berdasarkan pengalaman saya ya, atau di teman-teman juga. Ya. Apalagi matematika, itu yang serius memperhatikan tuh hanya 1-2 orang aja, di depan lagi, cewek lagi. Nah yang belakang tuh main HP lah, ngobrol sendiri lah, apalah itu. nggak tahu SD zaman sekarang ya. Nggak tahu SD zaman sekarang, tapi kalau dulu kayak gitu. Nah ada nggak yang seperti itu di sini? Ada, masih ada. Nah itu gimana? Masih ada, Mas. Gimana caranya membuat mereka supaya fokus semua sama Teteh tuh gimana? Ya ditegur lah dan sedikit dikasih ancaman lah sama saya kalau misalnya ya maksudnya ditakutin lah biar jerak gitu. Ditakutinnya gimana? Kalau nggak mau mendengarkan ibu silakan keluar gitu aja, nggak usah ikut pelajaran. Mereka takut kalau kayak gitu. Jadi ya udah fokus lagi dan aku karena mereka tuh takut kalau dikeluarin dari kelas tuh takut, nggak mau gitu. Itu anak SD-nya udah pada pegang HP belum sih? Enggak, di sekolah aku nggak ada yang boleh pegang HP. Oh nggak boleh? Oh gitu. Terus di sana Teteh tuh termasuk sering digodain sama ini nggak sih? Sama siswa nggak sih? Enggak, iya kalau sama kayak gitu aja lah Mas, biasa. Namanya juga anak-anak. Digodainnya kayak gimana? Pengen ini, digodainya tuh mereka tuh enggak pengen terus salam ke aku. Salam terus jabat tangan tuh sering gitu. Nggak. Mau aja udah juga belum gitu. Padahal udah gitu. Gitu Mas. Mesti yang minta salaman tuh cowok? Cowok. Ya kan? Iya. Cowok. Kan kelas 6 sekarang tuh udah pada ngerti kayak gitu. Kelas 6 SD juga kan. Kalau mereka itu suka minta salaman kayak gitu, Ya. otomatis mereka harusnya punya niat untuk belajar lebih gitu. Kan nggak mau dimarahin kan? Iya. Kalau aku yang ngomong terus sedikit agak halus juga ngomongnya, jangan terlalu keras ke mereka juga, mereka pasti nurut ke aku Mas. Teteh ini udah berapa lama jadi guru? Mau 10 tahun Mas. Mau 10 tahun, berarti 2011 ya kurang lebih? Iya. Iya. Pas lulus kuliah langsung kok, gak nganggur lama gitu, langsung jadi guru. Gurunya di SD itu aja, satu SD itu aja atau pernah di tempat lain? Di sekolah lain? Pernah di SMP. SMP. SMP juga ngajarin matematika? Iya, Iya. matematika. Nah, gimana ngelihat SMP sama SD, bedanya gimana? Oh, jauh beda dong Mas, jauh beda banget gitu. Bedanya Emang gimana? aku tuh keluar dari SMP tuh karena jarak rumah aku ke sekolahnya tuh jauh, dari SMP tuh jauh, sampai kalau dari SD sekarang kan deket gitu, jadi ya cari yang deket aja gitu. SMP-nya negeri atau swasta? Negeri juga. Negeri. Kita boleh milih tuh, saya mau keluar itu boleh kan? Mau apa? Gimana? Kita misalnya udah kan tadi jauh, Pak saya mau pindah ke SD aja, itu boleh nggak kita bilang kayak gitu? Atau semuanya harus berdasarkan SK gitu? Enggak, boleh. Boleh Kalau ya? diminta aja ke kepala sekolahnya mau keluar gitu, mau ngundurin diri dari sekolah ini, ya udah diizinin, nggak apa-apa. Oh. Muridnya di SMP juga ini nggak suka salam-salaman gitu juga kayak di SD itu? Wah, lebih parah dari SD. Kalau SMP Mas, kan gede gitu. Berarti digodainnya juga lebih parah dong? Iya. Kalau di SMP tuh ya, kalau saya ngajar di kelas yang, misalnya saya ngajar di kelas nih, kelas apa? Kelas apa? Kalau saya ngajar di salah satu kelas di sana, terus siswa lain belum pada masuk, gurunya mereka suka lihat saya ngajar di jendela-jendela loh Mas. Aduh. Iya. Guru favorit berarti ya? Tadi bilang lah kayak gitu. Iya. Kalau dulu udah ada smartphone kayak sekarang, mungkin udah di upload juga itu mungkin.
Iya, Iya. dulu tuh belum, waktu saya ngajar di SMP tuh belum ada WA. Cuman baru ada BBM kalau nggak salah, sama medianya IG ada, cuman nggak terlalu Iya, di iya. Facebook dulu mas. Oh, Di Facebook, Facebook mas. Oh iya. Iya. Kalau Facebook kan dulu harus ke warnet soalnya kan. Iya. Ya, saya juga Kan gitu. itu kalau Iya. buat Facebook tuh nggak bisa dari HP, harus Iya. ke warnet. Karena dulu tuh kayak gitu. Iya. Tapi Dulu tuh waktu saya ngajar di SMP mah kalau nggak salah belum ada WA kayak gitu, belum. Adanya juga BBM kalau nggak salah. di SMP itu berapa lama jadi guru di situ? 2 tahun mas. 2 tahun. Pas 2 tahun. Iya. Bukan di tengah-tengah tahun ajaran terus berhenti, enggak kan? Enggak. Tahu juga, kita harus tahu juga kan, kita Iya. nggak mungkin ninggalin gitu aja kan. Iya, iya. Itu udah jadi tanggung jawab kita segitu gitu, harus pas tepat aja. Karena zaman sekarang itu dari teman-teman saya juga ada yang ngajar cuman Ya. 2 bulan, 3 bulan, bahkan sebulan, bahkan kurang udah langsung cabut ya. SMP itu ada kayak gitu. Iya. Ya, kasihan banget. Berarti Teteh sendiri merasa ya bahwa Teteh itu termasuk guru yang disayang sama muridnya ya? Menyadari. Iya, jadi. Iya. Pokoknya pada senang lah kalau aku yang ngajar atau aku kelas tuh pada senang gitu. Yang tadi suka liatin dari jendela itu juga pasti cowok kan? Cowok, Cowok kan? kebanyakan cowok mas. Iya. Aduh, cocok banget. Kan waktu itu saya ngajar kelas 1 SMP. Nah yang liatin ngajar tuh yang suka itu kelas 3 SMP yang begitu. Sama mereka juga sering digodain. Sering mas, Sering, sering sering. banget. Kalau saya nih ya, saya agak sedikit berandai-andai ya. Apa? Andaikan saya itu salah satu muridnya Teteh, Ya. entah SD entah SMP, saya mungkin nggak pengen lulus. Kenapa? Ya itu, saya pengen terus diajarin sama Teteh. Saya nggak pengen pisah, nggak pengen. Saya nggak pengen. Wah, boleh gitu. Oh gitu. Kalau berandai-andai kayak gitu ya. Ya, seandainya ya, kayak nggak mau pisah sama Teteh, aku nggak mau lulus aja deh gitu. Jadi ya kan kalau udah lulus kan biasanya udah lost contact, udah nggak ini atau pasti berkurang lah ini. Ya udah, cara satu-satunya adalah ya udah nggak usah lulus aja, tetap aja di situ. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke tentang pandemi ini ya Teh. Oke. Nah Teteh gimana sih melihat fenomena sekarang ini? Ketika sekolah dan seluruh kegiatan pendidikan itu terpaksa harus diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Apa reaksi Teteh pertama kali pada saat itu? Ya yang pertama sedih sih, sedih gitu kan, nggak bisa langsung ngajar tatap muka sama siswa langsung karena pandemi ini. Gitu aja, sedih aja nih, ngerasa miris, sedih. Dunia pendidikan sekarang tuh sedih banget kayak gitu. Nah terus di tengah berbagai ketidakpastian pada saat itu, guru-guru termasuk Teteh ini udah ini belum mencoba berbagai pilihan. Ini pandemi nih, terus diliburkan, ayo kita harus ngapain nih untuk supaya tetap bisa sekolah lagi, itu ada nggak? Paling kalau di sini saya tuh ada namanya bisa dari HP online gitu, belajar online ya mas, sama bisa home visit gitu. Sama apa? Home visit, jadi Home visit. datang ke rumah kita, guru datang ke rumah siswa gitu. Guru datang ke rumah siswa? Nggak kebalik? Bukan siswa datang ke rumah guru? Enggak, Kok kayak gitu? enggak, kita yang kasihan kan kalau itu siswa, ya kita aja deh yang datang ke rumah siswa gitu. Semua siswa didatangin, berarti malah gurunya yang kasihan jadinya. Enggak, kan Enggak. dibagi-bagi, kan ada kelompok-kelompoknya kan. Teteh itu satu kelas berapa orang sih? Berapa siswa sih? Enggak, kan aku nggak megang kelas mas, aku Oh. kan 3 kelas, jadi macam-macam, ada yang 20, ada yang 15, satu kelasnya, ada yang 14 gitu. Tapi 15, 20 itu nggak semuanya Teteh yang handle kan? Enggak, dibagi-bagi kelompok. Kalau Teteh ini berapa? Kebagian berapa siswa? 7. 7. 7 itu bisa milih nggak kita? Tetehnya bisa milih nggak? Saya mau yang dekat-dekat rumah. Enggak, udah ditentuin, udah ditentuin sama kepala sekolah. Artinya kalau jauh harus terima dong ya? Misalnya jauh dari rumah. Iya, Iya. itu udah resiko mas, kita harus terima gitu, nggak bisa nolak. Terus pembelajaran pada saat itu gimana? Ya biasa, belajar seperti biasa
visit itu kan tetap muka gitu, biasa aja belajar dia. Maksudnya perbedaannya suasana belajar home visit dengan waktu di kelas tuh? Ada yang merasa beda? Beda banget mas. Kalau home visit itu kan kita datang ke rumah siswa, otomatis kan di rumah siswa itu ada orang tua mereka, jadi asiknya tuh kita tuh segala disediain apapun gitu, disuguhin gitu, mau minum mau makanan tuh banyak gitu mas. Baik orang tuanya juga gitu. Ketika diawasi orang tuanya merasa lebih ada beban nggak? Oh aku diawasin bapaknya nih gitu, ada kayak gitu? Wah, enggak. Justru aku asik loh dilihatin orang tua. Oh berarti, oh iya ini guru ini ngajarnya kayak gini. Dan alhamdulillah dari orang tua juga nilainya positif, nggak ada yang negatif ke aku. Oh iya bagus nih si ibu ini ngajarnya kayak gitu. Seneng kok, nggak ada beban buat aku. Kalau tanggapan dari murid-muridnya itu sendiri gimana? Mereka juga suka nggak dengan home visit itu? Mereka sih awalnya suka, awalnya semangat. Wah sih, ini ibu Siska mau datang nih ke sini, semangat gitu ya, pakai baju rapi gitu. Tapi lama-lama mungkin bosan juga ya, tanya di sekolah gitu. Lama-lama mah, di sekolah gitu mas, namanya juga anak-anak lah seperti itu. Awalnya semangat gitu. Pas udah kesini bosan mungkin home visit tuh, ya udah kalau bosan kita cari sama online aja gitu, di rumah masing-masing aja, kirimin aja tugasnya lewat WhatsApp, lewat HP gitu mas. Paling gitu mensiasatinya gitu. Bosannya tuh kenapa kira-kira alasannya? Kok jadi bosan itu? Ya nggak tahu, namanya juga anak-anak ada jenisnya, mungkin nggak tahu, saya nggak pernah nanya sih kenapa bosan home visit gitu. Justru kalau ditanya mereka malah lebih nggak pernah dibikin susah sih mas, simpel-simpel aja. Oh ya mereka pada bosan, ya udah kita ganti ya metodenya, kita online aja, nggak home visit ya bu. Nah nanti minggu depannya kita home visit lagi gitu aja, selang-seling gini aja. Oh, home visit itu durasinya berapa jam, terus berapa materi pelajaran? 2 jam. 2 jam. Semuanya cuma ngajar matematika aja 2 jam itu? Iya, matematika aja. Kalau teteh suruh milih nih, lebih milih belajar di kelas kayak biasa atau home visit? Ya di kelas aja. Di kelas aja. Gak capek juga kan. Ketika akhirnya proses pembelajaran kembali berlanjut dengan sistem online itu, apa sih kendala yang teteh alami waktu sekolah secara online atau dari WA itu? Kendalanya tuh karena aku tuh nggak di kota ya, letak sekolahnya dan rumah juga nggak terlalu sinyal kan kadang ada, kadang lagi gangguan. Nah itu kendalanya itu sih dari internet. Sinyal. Anak-anak ini udah punya HP sendiri ya? Atau punya orang tuanya? Punya orang tuanya, kebanyakan. Ya sebagian ada yang udah punya sendiri. Kalau kebanyakan sih yang punya orang tuanya. Oh alah. Artinya berita bahwa ada home visit segala macam itu orang tuanya dulu pasti yang baca kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Kan grup orang tua mas. Oh. Kan grup anak-anak kan juga anak SD ya mas, baru kelas 4, 5 itu masih harus ada pengawasan dari orang tua. Ke kelas 6 sih sebagian ada juga yang udah punya HP. Nah hasil yang diperoleh itu setelah sekolah daring melalui WA atau home visit itu udah sesuai belum sama yang teteh harapkan? Ya lebih efektif sih belajar secara langsung. Sesuai, cuman hasilnya nggak seperti kita ngajar langsung di kelas. Nggak maksimal. Nggak maksimal. Nah dengan berbagai kendala itu, solusi yang teteh tawarkan tuh kayak gimana sama siswa-siswanya? Minta bantuan saja sama orang tuanya gitu, agar lebih ekstra lagi namanya anaknya, karena kan juga banyak juga waktunya sama gurunya gitu. Artinya dengan segala kesulitan itu pasti lebih milih sekolah di kelas kayak biasa gitu kan? Iya kan? Lebih efektif seperti itu. Nah terus hikmah apa yang bisa teteh dapat setelah mengalami berbagai kesulitan selama pandemi ini yang mungkin bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi? Berarti kita harus jaga kesehatan tuh harus benar-benar gitu. Lingkungan harus bersih kayak gitu kan. Ya gitu aja lah, seputar kesehatan, teratur apa semuanya gitu. Kalau tentang materi pembelajarannya, tentang cara ngajar ke siswanya itu? Gimana?
cara ngajar ke siswanya gimana? Kan gini, misalnya Zoom seperti ini ya, pembelajaran melalui Zoom kan nggak pernah kita mikirkan sama sekali tentang Zoom ini kalau nggak ada pandemi kayak sekarang kan. Iya. Ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang bagus gitu loh, bahwa ternyata pembelajaran jarak jauh itu bisa, ya walaupun masih nggak maksimal, tapi setidaknya kita sudah diperkenalkan dengan teknologi seperti ini, itu kita sudah diperkenalkan. Nah, dari Teteh yang ngalami sendiri ngajarin anak-anak SD di masa pandemi ini, ada nggak suatu pembelajaran atau hikmah yang bisa didapatkan gitu? Ada. Kan saya jadi kenal Zoom, metode ngajar jarak jauh seperti ini gitu. Ada kelebihan dan kekurangannya ada. Harapannya sendiri kayak gimana tentang dunia pendidikan yang masih dilanda pandemi seperti sekarang ini? Ya harapannya supaya cepat selesai aja pandemi ini, segera gitu kan, segera nggak ada lah di bumi ini, agar bisa kita beraktivitas normal lagi seperti dulu, gitu aja harapannya. Oke guys, kayaknya obrolan kita ini nggak akan habis-habis kalau ngomongin soal pendidikan di Indonesia. Apalagi di zaman sekarang, di mana banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku pendidikan, khususnya guru seperti bidadari kita yang satu ini. Jadi episode kali ini akan kita lanjutkan lagi part 2-nya dengan pembahasan yang pastinya semakin menarik tentang dunia pendidikan di Indonesia bersama Teteh Siska Ambari. Terima kasih ya Teteh untuk kesempatan menjadi bintang tamu saya lagi pada hari ini. Terima kasih juga Mas, sama-sama. Ya, kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya Teh. Oke. Dan akhir kata, saya Askal Kintuari dan saya Siska Ambari. Kami berdua pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa. Sampai jumpa.